Saudara dan saya punya kelemahan, kekurangan. Namun ingat, ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan masih bisa memberikan perkara-perkara hebat. Shalom saudara, dari kawasan Pecinan ya, Pantai Indah Kapuk 2 yang baru. Kami menyapa saudara dan berterima kasih atas kesetiaan saudara dalam memberi support, like, doa, share agar program ini menjadi berkat. Itu kerinduan kami buat kita sekalian. Saya baca dari 1 Korintus 2:9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan tak pernah didengar oleh telinga dan yang tak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Konteks ayat ini bicara bagaimana Paulus menyapa jemaat Korintus di dalam kelemahan-kelemahan mereka. Karena kalau Bapak Ibu baca, jemaat Korintus itu penuh dengan dinamika. Ya, ada semangat, ada karunia roh, ada kuasa, namun ada pertikaian juga, ada kehidupan gereja yang bercekcokan, ada kelemahan-kelemahan yang terungkap di sana. Dan Paulus datang memberitahukan kepada jemaat di Korintus bahwa dia datang ke sana coba memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa tentang mereka, sekalipun mereka dengan penuh kelemahan. Dan Paulus berargumentasi karena dikatakan saya juga penuh kelemahan. Namun dalam posisi kita yang penuh dengan kelemahan dikatakan Allah yang Maha Kuasa itu punya hikmat dan punya rencana yang indah untuk kebaikan kita. Ya, sekali lagi, dalam kelemahan kita Allah yang luar biasa itu punya hikmat, punya rencana untuk kebaikan kita. Nanti saudara baca ayat-ayat di atasnya. Dikatakan apa yang tak pernah dilihat mata, timbul dalam hati, didengar telinga, dikatakan itu diberikan Allah bagi saudara yang mengasihi. Jadi Bapak Ibu, meskipun kita penuh kekurangan, kita penuh kelemahan, kita penuh hal-hal yang tidak nyaman di sana sini, selama kita mengasihi Tuhan, maka hikmat Tuhan, maka kasih Tuhan, maka rencana Tuhan bisa terjadi buat kehidupan kita. Seorang wanita muda bernama Levi, ya, hidup dalam kesederhanaan, punya cita-cita ingin kuliah hukum di Bandung. Ya, singkat kata, dia tes dan masuk di kampus di Bandung walaupun dengan uang terbatas. Dalam mengisi kekurangan keuangan, dia coba kasih les di sana sini. Singkat kata, 4 tahun dia selesai kembali ke kota di mana dia berasal dan membantu orang tua, oma dalam bisnis. Sementara dia punya passion untuk bidang hukum tadi, kenotariatan Bapak Ibu. Dan pada satu masa dia coba urus baik-baik. Bagaimana caranya? Dia coba urus kenotariatan di kota di mana dia tinggal. Dia datang ke Jakarta kepada sebuah kementerian yang mengurus mengenai penempatan kenotariatan. Dan ketika naik lift menuju lantai di mana dia akan kasih form, dia berjumpa dengan petinggi tertinggi dari departemen itu. Ya, dan bertanya kepada dia, mau kemana dek? Katanya. Oh, saya mau memberikan berkas Pak untuk penempatan kenotariatan katanya. Ada dari mana? Saya dari Palembang katanya. Lalu yang petinggi itu katakan, wah saya juga berasal dari tempat yang sama dikatakan. Oh gitu ya Pak. Habis bincang-bincang mereka keluar di sebuah lantai, mungkin lantai berapa, lantai 6 gitu. Si ibu tadi mengarah kepada admin di mana menyerahkan berkas, lalu petinggi tadi coba berseru kepada admin katakan, tolong ya, ibu itu diurus, dia penempatan kenotariatan katanya. Dan setelah petinggi ini pergi ke kantornya, Ibu Levi tadi pulang ke kampungnya, 6 bulan kemudian dia mendapatkan penempatan. Dia katakan biasanya itu lama Pak. Biasanya ada upaya sini sana, ada lobi sini sana. Saya dapat mendadak, ini luar biasa katanya. Ini surprise bagi saya Pak. Nggak pernah saya menyangka petinggi tadi itu berpengaruh. Saya jumpa dengan dia bertanya kepada saya. Dan hidup saya diubah oleh Tuhan. Apa yang nggak pernah di pikiran saya dikatakan, di bayangan di hati saya, diberikan Tuhan Pak. Dan ibu ini tetap setia melayani. Kalau nggak salah dia melayani sekolah minggu Bapak Ibu. Sekalipun Tuhan telah berkati dia, berikan perkara hebat, berikan jabatan, berikan tugas, tetap dia setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara dan saya punya kelemahan, kekurangan. Namun ingat, ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan masih bisa memberikan perkara-perkara hebat buat hidup saudara. Selama saudara mengasihi Tuhan, saya berdoa tahun ini ada surprise dari Allah buat saudara dan saya.
ada perkara ajaib buat saudara dan saya sebagai bukti Allah kita penuh hikmat dan rencana luar biasa bagi kita orang yang percaya. Tuhan memberkati kita semua.